pro dan kontra lah istilahnya, teman. Balik lagi ke kalian menyikapinya seperti apa. Kalau gua sih ya versi gua, kalau lu punya versi sendiri ya silakan. Dan gua juga di sini tidak menganjurkan kalian untuk mengikuti gua, tapi kalau menurut kalian masuk akal dan mudah dimengerti dan mudah dipahami, silahkan gas. Kalau enggak jangan, guys. Ciro lupa 565 anjay lebel. Lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pespa Racing 82. Gaskeun. Oke, guys. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar mengenai bagian bearing kanan yang awalnya menggunakan ruris bambu, dia custom atau upgrade ke 6005. Pertanyaannya ada bunyi katanya. Terus di dalam kruk as atau sebelum bantalan ke bearingnya ada ring. Dia merasakan motornya itu berisik seperti gesekan di dalam ruang tersebut atau di dalam ruang bakar, yaitu di kruk as. Kalau dicopot aman apa enggak? Nah, gua akan jelasin dulu, guys ya. Gua akan jelasin dulu. Tapi sebelum gua jelasin jangan lupa ngopi dulu, guys. Mantap. Oke, nih guys, yuk. Ini kebetulan gua ada rengkes karena gua lagi porting. Ini gua tumpuk banget, guys. Nih 6005. Ini 6005 untuk bagian kruk as. Oke, untuk abangku yang bertanya, gua akan sedikit jelasin dan mudah-mudahan bisa memahami ya. Katanya abang baru ngangkat motor, kebetulan bearingnya 6005 begitu dibongkar. Gini guys, untuk siapa aja dan khususnya untuk yang bertanya nih, kalau versi gua bearing 6005 itu harus nempel, jangan lepas dari kruk as. Udah sering gua jelasin, di bagian lahar itu atau di rumah lahar itu si bearing itu harus nempel. Jadi makanya, dan sempat juga ini jadi perdebatan, guys ya. Kalau mungkin kalau subscriber gue yang dulu udah tahu lah, sempat itu jadi perbincangan hangat, anjay. Pro dan kontra lah istilahnya, teman. Balik lagi ke kalian menyikapinya seperti apa. Kalau gue sih ya versi gue, kalau lu punya versi sendiri ya silakan. Dan gue juga di sini tidak menganjurkan kalian untuk mengikuti gue, tapi kalau menurut kalian masuk akal dan mudah dimengerti dan mudah dipahami, silahkan gas. Kalau enggak jangan, guys. Oke, ini gue balik lagi nih. Di ring mungkin di bagian sini. Mungkin ya. Nanti abangnya silahkan komen lagi. Nah, ring tersebut sebenarnya bukan untuk 6 atau bearing 6005, tapi setahu gua berarti itu antara rumah bearing di bagian kiri. Sorry, gua pakai tangan kiri, guys. Di rumah bearing ini udah longgar, atau di bagian as kruk di sini udah longgar atau udah kurang padat. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada bekas gentong nih. Nih, ada garis ya. Jadi ketika ditengkep kopling atau ketika digas, dia jalan gini, guys. Nah, fungsi nyaring itu dia agar si kruk as itu diem. Jadi dia nempel ke bearing atau ke cincin bearing. Nempel ke cincin bearing yang pada akhirnya dia diem, jadi nggak jalan gini. Cuman ya itu pasti akan terasa gesekan. Apalagi ringnya sembarangan, guys. Ringnya sembarangan, kecuali kalau ringnya ring yang memang kayak seperti tembaga yang khusus tahan gesekan panas, sama ya harus ada sirkulasi oli juga yang lebih
melumasi ring tersebut gitu. Tapi sih sebenarnya gua nggak anjurin juga, cuman banyak teman-teman atau apalagi anak Vespa zaman dulu itu di bagian itu di ring itu udah nggak aneh, apalagi kulkas super guys, kulkas kecil. Kalau kulkas super sih kebanyakan seperti itu ya, kebanyakan seperti itu. Cuman kalau gue udah nggak pakai versi itu karena gue pas-pasin di daerah as ini, gue dibubut lagi dan gue pasin di presi. Nah, coba abang cek di bagian as atau rumah bearing, cek di situ kenceng nggak atau masih gigit gak ini kulkasnya. Kalau dia langsung plek, langsung copot di crankcase tersebut, berarti fix itu bagian asnya. Tapi kalau misalkan ketarik sama bearingnya, berarti rumah bearingnya. Seharusnya memang jangan ada ring. Gua nggak pernah ada ring guys untuk crankcase tahun muda, nggak pernah ada ring gua, karena gua langsung press walaupun si bearing 6005 itu gua langsung masuk guys, truk. Jadi nggak digetok. Kecuali di bagian kiri ini ya wajib kenceng. Gimana caranya? Wajib padat lah intinya. Kalau di sini itu ya masuk gimana sih, cek gitu. Jadi nggak sampai getok-getokan. Itu bertujuannya agar nanti dibongkarnya gampang, dipasangnya gampang, tapi nggak longgar juga. Pas lah intinya gitu. Cuman didorong dikit doang gitu nggak apa-apa aman. Oke. Satu lagi guys, bagi yang belum tahu atau yang baru nemuin channel gua, kalau versi gua bearing 6005 itu untuk pembubutannya di area crankcase ini, kalau gua itu dikasih lebih dalam atau lebih turun, jadi enggak dipas. Nah kalau yang kayak gitu bisa diakalinya, tapi kalau udah tanggung ya susah ya. Kalau baru pertama kali mau bikin atau mau ngebubut itu jangan terlalu dalam, jadi dipas aja, diratain. Nah hitung dulu nih ketebalan ini berapa, ketebalan di bagian daun kulkasnya berapa di sini, biar nanti ketemu langsung ke sini. Nah kalau gua sih gitu biasanya guys, jadi dia itu nanti nempel dan biar si kulkas itu diem atau padat nantinya gitu. Kalau gua biasanya untuk yang standar itu yang masih aman, kulkasnya masih aman, gua kasih 0,3, jadi si lahar itu dia agak ke dalam gitu. Dan jangan lupa ini jalur oli ini jangan sampai ketutup guys, lu coakin lagi aja nih, ini coakin lagi biar oli itu tetap masuk. Kalau mau kalian tutup di bagian ini pakai lem porting, cukup sampai sini aja, set, dilandain seperti ini. Ke sini area ini jangan kena lem. Ini lu lem nggak apa-apa, aman. Jadi nanti ketika kulkas muter itu dia mentok sentok masuk ke sini lah, begitu. Nah kecuali kalau udah custom, udah modifikasi, bisa lewat jalur sini, lewat jalur depan. Gitu guys. Oke. Mudah-mudahan bisa sedikit dimengerti, mudah-mudahan bisa sedikit jadi pengetahuan untuk kalian dan khususnya untuk yang bertanya. Thank you yang udah simak selalu channel yang tidak bermanfaat ini. Siapapun kalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Salam bersih lawan wa. Kias.